Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ana sangat terkesan dengan beliau padahal ana belum pernah nyantri sama beliau dan ana tidak pernah bertemu secara fisik kecuali sekali dengan beliau pada musim haji di dalam kemah beliau, disambut sampai diantar keluar. Sampai ada teman yang berpangkat kolonel dan dekat dengan beliau mengatakan jarang ana melihat beliau mau mengantar sampai keluar. Dia sangat terkesan dengan beliau. Setelah itu hanya penelponan. Dalam hati ana tadi ketika sholat, kalau ana tidak pernah nyantri dan bertemu hanya sekali, setelah itu hanyalah penelponan, bisa sedih seperti ini. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang pernah nyantri sama beliau dan duduk lama dengan beliau dan pernah menjadi orang dekat? Ya, ini ana sebutkan tanggal 28 Januari tahun 2020. Beliau WA ana. Di saat itu ana sedang membutuhkan dan sangat berharap ada seorang syekh atau ustadz yang nelfon ana memberikan semangat, memotivasi. Di saat anak sedang dipersekusi, mendapatkan ancaman dan kajian dibubarkan di sana dan di sini. Nah, beliau WA, saya bacakan ya. Ini tanggal 28 Januari 2020. Ini awal mula beliau WA. Komunikasi pertama dengan WA. Assalamualaikum Ustadz Farhan, bagaimana kabarnya? Sebenarnya yang terjadi di masjid ente apa inti masalahnya? Masjid itu punya jamaah ente atau punya mereka? Nah, jawab karena nggak tersimpan nomor beliau. Waalaikumsalam, afwan, dengan siapa ini? Lihat jawaban orang yang tawadhu, yang tidak memuliakan dirinya. Jawabannya Yazid Jawas Bogor. Kalau orang yang ingin diustadkan, saya Ustadz Al-Fadhil Yazid Jawas. Beliau mengatakan Yazid Jawas Bogor. Kemudian beliau telepon. 1 jam lebih. Beliau memotivasi, memberikan semangat, wallahi menetes air mata. Tidak ada satupun ustadz yang menelpon ana saat itu dan WA langsung secara japri, memotivasi di saat itu. Ana benar-benar membutuhkan motivasi yang seperti ini, kecuali beliau. Bahkan sebagian yang lain justru mengkritik dan nyinyir. Bahkan ada yang memberikan pesan melalui muridnya, sampaikan ini kepada Farhan. Nabi Nuh saja ditegur oleh Allah karena dakwah begini. Maka ya rubah gaya dakwah. Kita menerima itu. Tapi dalam kondisi yang terpuruk, terkadang kita agak berat menerima kata-kata seperti itu. Mungkin kita kurang ikhlas ya kan. Kalau Nabi digituin mungkin berat. Ini ada ustaz malah yang ngomong gitu. Makanya kalau turun gunung itu banyak bertanya kepada yang lebih senior terlebih dahulu. Ada seperti dan sampai ke anak bahasa-bahasa seperti itu. Cuma ustadz yang dianggap keras ini yang ana lihat paling lembut hatinya dan paling perhatian kepada ustadz-ustadz muda. Banyak orang menganggap beliau keras, ya, tapi ana belum melihat ada orang yang perhatian seperti beliau. Beliau telepon lebih dari 1 jam. Setelah beliau telepon, beliau WA lagi setelah itu. Apa WA-nya? Antum lihat, antum simak. Setiap kejadian yang menimpa kita dan dakwah yang ini pasti ada hikmahnya. Kata Imam Ibnu Qayyim, al-haqqu mansur walau mumtahan. Kebenaran itu pasti menang meskipun setelah mendapatkan banyak ujian. Yang hak pasti diuji dan pasti menang. Kita pasti akan diuji oleh Allah. Kita ikhlas, jujur atau tidak di dalam berdakwah di jalannya. Kita wajib berhusnudzon kepada Allah dan sabar atas ujian ini. Dakwah di Aceh pasti berkembang. Kita wajib sabar dan sabar. Sibukkan diri kita dengan baca kitab-kitab para ulama. Minimal 4 jam. Beliau nggak mengatakan baca kitab-kitab saya. Dan kalau beliau berkata demikian, itu tepat. Kan memang kitab-kitab beliau sangat bermanfaat. Tidak sama sekali. Beliau mengatakan, sibukkan diri kita dengan baca kitab-kitab para ulama minimal 4 jam. Kita baca dalam sehari. Dalam hati anak, ini berat. Tapi nggak apa-apalah, sami'na wa ta'na dulu. Walaupun kita pemalas, bukan orang yang rajin. Sibukkan, kata beliau, baca. Ya, di sini ini baru beliau, karena sedang membahas tentang ini, beliau meskipun baca buku ana menuntut ilmu dan jalan menuju surga. Kita wajib semangat dalam belajar dan dalam berdakwah di jalan Allah. Jangan lemah ente, jangan putus asa ente. Doa dan zikir terus. Apa yang Allah takdirkan untuk kita, itu yang terbaik untuk kita. Allah bersama orang-orang yang sabar. Subhanallah. Ya. Kemudian juga ketika kejadian alamiah, ana WA beliau malah menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Hari Ahad, waktu itu berjanjian untuk berjumpa. Hari Ahad nanti ente datang aja dengan utusan ente ke kajian di Masjid Hijau Cilangkap. Nanti setelah kajian kita ngobrol di ruangan khusus di masjid. Nah, dalam hati anak, orang kecil seperti anak ini mau beliau khususkan waktunya. Dengan umur beliau yang begitu tua, kesibukan yang luar biasa, dan fisik, kondisi kesehatan yang kurang sempurna. Dan anak bilang, Alhamdulillah Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Anak nggak punya utusan Ustaz. Anak bilang, ya anak akan atur insyaAllah. Soalnya ada waktu kajian duha waktu. Kemudian kata beliau, kalau ente mau ketemu anak, mestinya. Dan seterusnya ya. Beliau sebutkan beberapa tempat untuk bertemu. Dan waktu itu ketika beliau memberikan nasihat itu, ana merasa seperti dapat angin segar dan suntikan vitamin yang luar biasa. Nah, suntikan vitamin yang luar biasa.
Dan nasihat yang seperti ini di waktu yang seperti itu luar biasa pengaruhnya jemaah. Itu luar biasa pengaruhnya. Ini gambar, bukan gambar beliau ya, tapi bagaimana beliau di padang Arafah dalam keadaan memasang impusnya di padang Arafah, 2 impusnya. Nah, ya. Kemudian di Muzdalifah, padahal Muzdalifah kalau sakit kan bisa orang meninggalkannya, ada uzur, ya cuma lewat, ya kan? Kecuali Arafah, mau nggak mau tetap bertahan lama, tetap beliau wukuf di Muzdalifah, beratapkan langit, panas 50 derajat Celcius, seperti orang yang masih sehat, dalam keadaan membawa impus ke Muzdalifah. Karena kalau kita malas, bisa aja lewat, cuma sekedar lewat, ada udzur syar'i, sakit, beliau tetap iktikaf di padang pasir Muzdalifah, beratapkan langit dengan cuaca 50 derajat Celcius. Dan ini bukan ghulu dan lebay terhadap beliau. Kata Ali bin Abi Thalib, la ya'rifu fadli hadzal fadli illa. Tidak ada yang mengakui kemuliaan orang yang mulia kecuali orang-orang yang mulia dan berjiwa besar.